Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Elsa di pelajaran matematika kelas 9 tentang bangun ruang sisi lengkung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tabung ya. Lalu kali ini Ibu akan membahas tentang kerucut. Nah, sebelumnya kalian harus mengenal dulu apa sih itu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang tiga dimensi memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, ini ada contoh benda yang berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sudah menemukan atau sudah melihat benda-benda ini ya. Nih, ada tumpeng. Nasi tumpeng dibikin seperti kerucut. Lalu ada topi petani. Lalu ada ice cream dan ada topi ulang tahun. Masih banyak lagi ya contoh benda yang berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerucut ini memiliki unsur-unsur ya. Ada 4 unsur kerucut. Yang pertama itu ada sisi. Sisi kerucut itu ada 2. Yang pertama lingkaran, nih yang di bawah ya, alasnya nih yang ibu tunjuk nih ya. Ini lingkaran, ini adalah alasnya. Berbentuk lingkaran dan memiliki sisi lengkung. Nah, sisi lengkung itu yang seperti ini nih. Ini bukan segitiga ya. Sisi lengkung ini disebut juga dengan selimut. Lalu yang kedua itu ada tinggi. Nah, ini kalian lihat ya gambarnya ya. Ada tinggi. Tinggi itu dari titik puncak kerucut sampai dengan jari-jari lingkaran. Ini yang dinamakan tinggi nih. T ya. Atau simbolnya T kecil. Lalu yang ketiga itu ada jari-jari. Wah, kalian pasti sudah mengenal ya jari-jari itu yang mana dan seperti apa, pasti sudah tahu ya. Nih, jari-jari itu yang di bawah nih, yang di alas lingkaran ya. Oke. Lalu ada garis pelukis. Nih, garis pelukis nih yang di sini nih, yang di garis yang selimut ini nih. Nih, ada contohnya tuh. Tuh, itu namanya garis pelukis. Nah, itu adalah itu adalah unsur-unsur dari kerucut. Setelah unsur-unsur, kerucut juga memiliki sifat-sifatnya. Ini ada sifat-sifat kerucut nih. Yang pertama, memiliki 2 buah sisi, satu alas dan satu sisi lengkung. Tadi alasnya berbentuk lingkaran ya. Lalu yang kedua, tidak memiliki rusuk, namun memiliki titik sudut, satu titik sudut. Ya, dia tidak punya rusuk, tapi hanya memiliki satu titik sudut. Yang ketiga, tidak memiliki diagonal bidang dan bidang diagonal. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran dan juring lingkaran. Nah, jaring-jaringnya tadi sudah ya di gambar sebelumnya. Nah, ini ada rumus-rumus kerucut. Yang pertama, luas selimut kerucut dengan pi dikali R dikali S. Luas permukaan kerucut terdiri dari pi RS ditambah pi R kuadrat. Pi RS ini adalah luas selimut kerucut dan ditambah pi R kuadrat ini adalah luas lingkaran. Lalu ada juga volume kerucut, yaitu 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, ini ya rumus-rumus dalam mencari luas permukaan ataupun volume kerucut. Oke, Ibu akan berikan contoh soalnya ya. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter 14 cm dan memiliki tinggi 24 cm. Maka tentukan A luas permukaan topi dan B volume topi. Nah, dari soal tersebut kalian harus tulis diketahui dan ditanyanya terlebih dahulu.
Disoalkan ada diameter. Diameter itu kita simbolkan dengan D kecil. D kecilnya sama dengan 14. Lalu jari-jari itu adalah R kecil. Jari-jarinya itu adalah setengahnya dari diameter. Berarti setengahnya dari 14 itu adalah 7 cm. Lalu ada tingginya. Tinggi kita simbolkan dengan T kecil. T kecil sama dengan 24 cm. Lalu apa yang ditanya? Yang A, LP ini ibu singkat ya. LP itu adalah luas permukaan dan V adalah volume. Nah, kita jawab ya. Langkah yang pertama, kalian harus cari dulu selimutnya. Selimutnya itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat, di mana T ini adalah tinggi dan R itu adalah jari-jari. Ini yang ibu kuningin ya. Kita masukkan angkanya ya. Angkanya itu adalah tingginya itu tadi berapa? 24 kuadrat. Tadi kan tingginya itu kan 24 ya, ditambah R-nya 7 tadi ya. 7 kuadrat. Nah, 24 kuadrat berapa? Ingat, artinya bukan 24 dikali 2, tapi 24 dikali 24 adalah 576. 7 kuadrat sama dengan 49. Lalu kita jumlahkan. 576 ditambah 49 adalah 625. Akar 625 itu sama dengan 25 cm. Nah, kita sudah tahu nih S-nya. S-nya itu sama dengan 25 cm. Langkah selanjutnya, kalian bisa menjawab luas permukaan dan volume nih. Luas permukaannya itu rumusnya adalah LP sama dengan Pi kali R kali S ditambah Pi kali R kali T. Kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi ya. Nah, Pi-nya itu kita gunakan berapa? 22/7 ya. Kenapa 22/7? Karena jari-jarinya itu tadi 7 dan 7 adalah kelipatan 7. Berarti dikali 7, lalu S-nya berapa yang sudah kita cari tadi? 25. Lalu ditambah Pi kali R kali T. Oke, Pi-nya 22/7 dikali 7 dan T-nya berapa? 24. Oke. Nah, yang dikurungin dulu nih yang kita hitung. Yang 22/7 kali 7 kali 25 itu hasilnya 550 ditambah, lalu kurung yang kedua ini ya, 22/7 dikali 7 dikali 24 itu sama dengan 154. Maka kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan 550 ditambah 154 itu adalah sama dengan 704 cm persegi. Kenapa persegi? Karena dia luas ya. Jadi ingat harus ada perseginya atau pangkat 2-nya. Lalu contoh soal yang kedua tadi kan menentukan volume ya. Volume rumusnya 1/3 Pi R kuadrat T. Oke, kita masukkan nih angka-angkanya ya. 1/3, karena sudah dari rumus berarti kita tetap tulis ya 1/3 dikali Pi-nya berapa? 22/7 dikali R kuadrat. R kali R. R-nya tadi 7 ya. Berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat dikali T-nya tadi 24 ya. Oke, sama dengan kita hitung hasilnya adalah 1232 cm kubik.
ya. Kalau volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Oke, mungkin cukup sampai sini materi yang Ibu berikan tentang luas permukaan dan volume kerucut. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.